Mari dengarkan setiap minggu Strawberry Pie Podcast yang ku suka. Pembahasan alur cerita dalam menua, ku tak bisa menunggu. Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas ringkasan webtoon Child Who Looks Like Me episode 43-45. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan singkat ini dari episode 43. Nah, di awal panel kita diperlihatkan Eunbi yang meminta maaf pada Jung-oh yang ternyata seorang ibu tunggal. Namun Jung-oh tidak menganggap statusnya adalah aib karena punya anak yang sangat menggemaskan. Ketua tim pun mengajak Ji-hoon membahas presentasi ke ruangan Ji-hoon, sementara Gi-hoon mengantar Jung-oh pulang. Di sanalah Ji-hoon tampak tak suka melihat kedekatan mereka berdua. Di sisi lain, nampak Bugo yang memperingatkan Eunbi untuk diam saja jika tidak tahu apa-apa. Namun Eunbi mengabaikannya dan keluar dari kamar mandi. Tak lama kemudian Ji-hoon menelpon Eunbi dan memintanya pergi ke ruangan. Saat bertemu, Ji-hoon mengeluarkan Eunbi dari presentasi Soli Telecom dan memintanya fokus pada tugas utamanya. Tak hanya itu, Ji-hoon meminta Eunbi untuk berhenti menyebar kebohongan tentang hubungan mereka berdua. Eunbi yang tak terima hanya dirinya yang disudutkan menceritakan Jung-oh yang melakukan hal serupa, namun Ji-hoon menyuruh Eunbi untuk tutup mulut. Sementara itu Jung-oh yang menjaga Yena tidur mendapat telepon dari ketua tim yang menceritakan hasil diskusinya dengan Ji-hoon dan membuat Eunbi dikeluarkan dari presentasi tim. Terlebih rumor putusnya Ji-hoon dan Eunbi membuat Jung-oh perlu menjaga jarak agar tak terkena dampak dari rumor tersebut, karena yang terpenting bagi Jung-oh hanyalah Yena. Di sisi lain, nampak kakak Eunbi mendapat telepon dari Ji-hoon yang meminta bantuannya untuk mengurusi ulah Eunbi. Karena diancam, kakak Eunbi kesal dengan Ji-hoon. Di sini kakak Eunbi pernah bertemu seseorang yang mendapat pekerjaan dari ibu Ji-hoon untuk menjadi peniru suara Ji-hoon di telepon agar bisa menjauhkan Ji-hoon dari seorang wanita bernama Lee Jung-oh. Lanjut di episode 44, nampak Seung-kyu berterima kasih pada Ji-hoon dan memberitahu kalau istrinya hamil anak ketiga. Ji-hoon pun meminta tolong pada Seung-kyu untuk mencari tahu tentang Lee Jung-oh, mulai dari tinggal dengan siapa, adakah seorang pria, masih adakah sampai sekarang. Ji-hoon meminta bantuannya karena Seung-kyu lah orang yang ia percaya. Sementara itu Jung-oh dan timnya lembur berhari-hari mempersiapkan presentasi Soli Telecom bersama Pak Ki-hoon yang sering merayunya. Waktu pun berlalu dan usai Ji-hoon dan Jung-oh rapat mengenai presentasi yang menarik untuk Soli Telecom. Max Planning akhirnya mendapat giliran mempresentasikan proyeknya dengan Lee Jung-oh sebagai presenternya. Sesi tanya jawab pun tiba. Di sini Jung-oh menjelaskan peran kasih sayang ibu sebagai representasi merek dengan baik. Usai Max Planning terpilih sebagai proyek pemasaran untuk Soli Telecom, Jung-oh mengantar ketua tim ke rumah sakit. Jung-oh pun mendapat tugas dari ketua tim untuk pergi ke Australia untuk perjalanan bisnis ke luar negeri, tempat Jung-oh dan Ji-hoon pertama kali bertemu dulu. Di sisi lain, nampak Ji-hoon bersedia menemani Jung-oh secara terpisah ke Australia untuk menggantikan ketua tim yang sedang sakit. Selanjutnya, di episode 45 ini nampak Jung-oh yang berpamitan dengan ibu dan Yena. Jung-oh pun berangkat ke bandara dan naik ke pesawat. Selama perjalanan, rekan kerja Jung-oh baru tahu kalau Jung-oh pernah tinggal di Australia, namun kenangan dan tempatnya pernah tinggal tidak berubah. Pada hari Sabtu, semua lokasi syuting akan dicek lebih dulu karena syuting dimulai hari Minggu sampai hari Selasa selama 3 hari. Saat dikabari Jung Ji-hoon akan segera tiba, suasananya membuat Jung-oh canggung. Di sana, klien ingin meminta rekomendasi makanan lokal kepada Jung-oh. Di saat itulah Jung-oh teringat restoran kesukaannya yang ternyata masih buka. Seketika Jung-oh teringat kalau ia pernah membawa Ji-hoon ke restoran itu bahkan berfoto bersama dan dipajang di dinding. Jung-oh pun meminta izin keluar sebentar pada manajer untuk memesan meja di restoran tersebut. Sesampainya di restoran, Jung-oh segera menukar fotonya bersama Ji-hoon dengan foto lain di dinding. Saat melihat foto tersebut, Jung-oh penasaran kenapa foto tersebut bisa sebahagia itu. Di sisi lain, nampak Ji-hoon yang telah sampai, ingat kalau ia pernah tinggal di Australia, namun tak teringat kenangan sama sekali di tempat ini. Di sanalah Ji-hoon menghubungi manajer lalu bertemu dengan Jung-oh di jalan. Saat bertemu dengan manajer, Jung-oh berharap Ji-hoon menolak tawaran manajer ke restoran makanan lokal namun Ji-hoon menerimanya. Dalam perjalanan ke sana, Jung-oh meminta izin karena sakit perut dan ingin pergi ke toilet. Sesampainya di restoran, Ji-hoon disambut oleh pemilik toko yang mengingatnya beberapa tahun yang lalu.
Pemilik toko bahkan menceritakan foto Ji-hoon dengan pacarnya yang ia pajang di dinding. Saat Ji-hoon bingung dan penasaran, pemilik restoran mencarikan foto Ji-hoon bersama pacarnya dulu namun tidak ketemu. Akhirnya pemilik restoran tersebut menemukan foto tersebut dan bersambung. Oke, gimana menurut kalian episode kali ini? Ya, itu aja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku nggak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.